Hai guys, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya, dan share ke teman-teman kalian. Tetangga tapi menikah, episode 32 yang tertunda. Hanya ada sepi dan hampa saat semua yang tersayang perlahan pergi. Tidak, dia tidak meminta pada Tuhan untuk selalu diberi bahagia setiap waktu. Juga masa sulit memanglah takdir. Hanya saja ia sedang rindu dengan dirinya yang dulu. Mau makan apa, Ra? Tanya Ilham pada Cira yang sejak pagi tidak enak badan. Atau mau jus buah naga? Cira menghela nafas dalam, kemudian menggelengkan kepala pelan. Aku nggak sanggup makan itu semua, ujar Cira. Ilham mengusap kepala Cira. Lelaki itu menatap dalam istrinya. Masalah Abimanyu? Iya, jawab Cira lesu. Aku nggak habis pikir sama pola pikir dia, Bang. Adinda sampai mengakhiri hidup sama janin dalam kandungannya. Aku yakin Abi berhak buat mendapatkan hukuman. Tapi polisi sudah menyelidiki semua dan Abi bersih dari kejadian itu. Cira mengelap air matanya secara diam-diam, mengingat kembali kebersamaan Adinda dan dirinya saat masa-masa sekolah, membuat dia begitu marah dan ingin menuntut hak untuk Adinda. Setidaknya semua orang harus tahu bahwa unsur dari bunuh diri Adinda penyebabnya adalah Abimanyu. Orang tua Abimanyu menggunakan pengacara senior untuk melindungi anaknya. Ilham menjeda ucapannya. Ia mengerti apa yang Cira mau, tapi berurusan dengan hukum dunia melelahkan. Dari sana kita sudah kalah. Abimanyu memang tidak punya hati. Lelaki itu bahkan tidak datang di acara pemakaman Dinda. Apalagi kedua orang tua Abimanyu yang terus menggores awak media agar kasus bunuh diri Adinda terkesan frustasi karena hamil di luar nikah. Tapi Adinda bukan wanita bayaran. Cira ingat kata-kata ini terus diulang-ulang di berita. Media mengatakan bahwa Adinda adalah wanita bayaran. Frustasi karena tidak tahu siapa ayah dari janinnya. Seorang wanita bunuh diri di atas kuburan ibunya. Itu bohong, Abi ayah dari janinnya. Abi harus dapat balasan, Bang, ujar Cira terdengar lirih. Balasan yang paling adil akan ia dapat, Ra, di akhirat, tanpa ada yang terlewatkan sekecil apapun, karena hakimnya adalah Allah yang maha adil dan maha tahu. Cira menaikkan selimut pada tubuhnya, hampir menutupi seluruh bagian kepala. Kalau Ilham sudah berbicara dengan nada tegas, Cira begitu sensitif. Rasanya sedih, padahal ia hanya mengutarakan pendapatnya. Suaminya malah menaikkan nada bicara. Aku nggak mau makan. Cira menahan isak tangisnya. Abang, tolong keluar. Ilham mengusap-ngusap dadanya, beristighfar beberapa kali. Ia juga rasanya ingin menangis dengan kondisimu Cira yang selalu berubah-ubah. Akhir-akhir ini perempuan itu begitu sensitif dan sering menangis tanpa alasan. Ilham teringat waktu itu Cira sedang menonton Tom and Jerry. Tiba-tiba Cira menangis sambil terseduh-seduh. Saat ditanya, perempuan itu hanya mengatakan sedih melihat kedua kartun yang sering berantem. Mau seblak? Tanya Ilham. Cira menyembulkan setengah bagian wajahnya menatap Ilham dengan tatapan lugunya. Mau, jawab Cira dengan bola matanya yang semakin berbinar. Makan nasi dulu. Sekitar 4 jam sehabis makan, baru saya belikan seblak. Cira kembali menutup seluruh wajahnya. Kali ini isak tangis perempuan terdengar. Ra, panggil Ilham. Laki itu jadi merasa serba salah. Maaf banget, tolong abang pergi. Cira lagi nggak mau lihat abang. Mohon Cira. Ilham menatap Cira sebentar lalu melangkah menjauh dari Cira yang masih menangis.
Ilham tidak tahu apa yang membuat perasaan Cira begitu sedih. Salah apa ya saya? Tanya Ilham pada dirinya sendiri. Udah lama ya? Tanya Ilham pada ayah mertuanya. Baru bang, jawab ayah dengan senyum khasnya. Tatapan mata ayah tertuju pada punggung Ilham mencari seseorang yang selalu ia rindukan. Cira lagi kurang baik moodnya, jadi dia nyuruh saya turun sendiri, adu Ilham dengan gestur tubuh canggung. Dia memang sedikit sentimental. Ayah membenarkan ucapan Ilham, sedikit manja. Ilham mengangguk. Perempuan itu memang selalu bikin Ilham naik pusing, tapi lebih pusing kalau berjauhan. Kan obat rindu hanya temu. Cira nggak turun bang? Tanya ibu pada Ilham. Ilham menghembuskan nafasnya pelan. Belum mau turun katanya. Ibu mengangguk sambil menaruh minuman dingin untuk mereka. Masih nggak enak makan. Ilham mengangguk. Cira maunya seblak, jawab Ilham dengan wajah datarnya. Memangnya boleh? Ayah dan ibu menggeleng bersamaan. Ibu menjawab pertanyaan polos Ilham dengan cubitan kecil di lengan putranya. Namanya nambah penyakit itu. Belum makan langsung kena makanan ekstra pedas. Memangnya Cira lagi sakit? Raut wajah ayah menampilkan kekhawatiran. Sedikit kurang nafsu makan. Juga Abang mau seblak. Cira turun dari tangga dengan wajah sembabnya. Ia belum menyadari keberadaan ayahnya. Abang. Mata Cira membulat. Bibirnya ia gigit. Lalu dia tersenyum pada ayah dan ibu mertuanya yang menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan. Ayah udah lama? Tanya Cira, langsung memeluk tangan ayahnya. Ternyata Cira tidak bisa jauh-jauh dari ayah. Ngambek kemarin hanya bertahan 1 minggu lebih. Selebihnya ia tidak bisa marah. Bahkan ia tidak marah dari awal. Lebih pada kecewa pada diri sendiri yang belum bisa menerima kenyataan pahit masa lalu orang tua mereka. Sayangnya, ayah belum ada tanda-tanda menjelaskan mengapa ia bertahan selama ini pada bunda. Cira bisa saja memaksa orang tuanya lebih terbuka padanya. Tapi suaminya yang kaku itu bilang, setiap membahas masa lalu sama saja membuat luka kering berdarah. Baru kak, ayah mengusap lembut kepala Cira. Tante udah bilang bunda ke Surabayanya kak. Cira menegakkan tubuhnya, menatap ayah, lalu menyandarkan tubuhnya pada sofa. Rafa pasti nggak mau ketemu bunda. Rafa masih terlalu trauma dengan kejadian itu. Dia selalu telepon Cira dengan isak tangis setiap malam ketika ia tiba-tiba terbangun. Katanya Rafa selalu bermimpi buruk dan dia tidak mengatakan mimpinya itu. Cira tahu mimpi buruk Rafa adalah realita yang menyakitkan. Tante dan Om menyarankan Rafa menjalani konsultasi pada psikolog. Mereka mengkhawatirkan Rafa memiliki trauma berkepanjangan. Namun Rafa selalu menolak. Ayah harus liburan sama bunda ke Bali. Bunda pasti butuh pemandangan yang sejuk. Saran Cira. Sekalian dia ingin mengkode pada suaminya yang tidak pekaan itu. Bali, Raja Ampat atau Paris mungkin. Harusnya Cira sama Ilham bulan madu. Pengantin baru masa di rumah terus. Goda Bu Anya. Memangnya kamu mau bulan madu? Tanya langsung Ilham pada Cira. Kamu nggak ada bilang. Ayah menatap Ilham tidak percaya. Sesama lelaki, ayah merasa Ilham terlalu polos. Tuh, abang mah gitu ya, tidak peka, nggak ngerti kode. Ilham memang sedikit kaku, tidak kaku sekali. Masa gitu aja nggak peka bang? Ibu Anya mendukung Cira sepenuhnya. Anaknya itu terlalu sibuk. Seharusnya mereka sering berlibur dan akan cepat ia mendapat cucu. Jangan kerja terus. Maaf, ujar Ilham merasa bersalah.
Ia selalu menunda bulan madu mereka karena bisnisnya banyak yang harus diperbaiki. Nanti kita umroh bareng-bareng aja, sekalian bulan madu. Naik haji aja bang sekalian, jawab Cira bercanda. Boleh, hanya saja bulan madunya akan terlaksana sekitar 5 tahun lagi atau maksimal 10 tahun lagi. Ayah menepuk kepala Cira beberapa kali, menahan tawa karena membayangkan putrinya yang receh mendapatkan sosok sekaku Ilham. Sabar ya Ra, bulan madunya 10 tahun lagi. Sekian dulu ya ceritanya, nanti kita lanjut di video selanjutnya. Thank you for watching, bye bye.